Haleluya saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan mengapa kita harus dibaptis. Dalam Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas bahwa baptisan air itu sangat penting sebagai bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Jadi siapa yang perlu dibaptis? Yesus sendiri dibaptis oleh Nabi Yohanes. Nah, kita lihat kisahnya dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Saya bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi Yesus mengatakan, demi kerajaan Allah, kita harus menggenapi seluruh perintah Tuhan. Ayat 15 dikatakan demikian. Jadi awalnya Yohanes tidak berani membaptiskan Tuhan Yesus, karena dia tahu yang seharusnya membaptiskan itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sebagai manusia, dia berkata, demikianlah kita harus mentaati setiap kehendak Allah. Jadi dalam kehidupan ini ada perintah-perintah yang perlu kita taati demi kerajaan surga. Nah, apa manfaatnya kita dibaptis? Yang pertama manfaatnya adalah, kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 38. Kisah pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi yang pertama sekali, kalau kita mau dibaptis, manfaatnya adalah supaya dosa kita diampuni. Kita tahu bahwa kita adalah dilahirkan dalam keadaan berdosa, maupun kutuk dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, ketika kita mengaku Yesus itu juru selamat, ketika kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita punya tugas, yaitu membaptiskan diri kita. Yesus sendiri mengatakan sebelum dia kembali ke surga, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi perintah membaptis ini adalah tugas gereja. Yang dibaptis adalah orang-orang yang bertobat supaya memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang belum dibaptis, berilah diri saudara dibaptis. Khususnya kita yang sudah rajin beribadah, sudah setia ikut Tuhan, sudah mengenal dosa, namun belum melaksanakan baptisan air, mari datanglah kepada Tuhan, berilah diri saudara dibaptis untuk pengampunan dosa saudara. Bagaimana syarat baptisan? Kita lihat Kisah 8, Kisah pasal 8, ayat 26. Sampai 38. Ini berbicara tentang sida-sida dari Ethiopia. Saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya.
Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ, ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Luar biasa, saudara. Ini Filipus disuruh oleh Roh untuk berbicara kepada seorang dalam perjalanan, yaitu seorang bendahara dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Yang dibacanya adalah, ia seperti domba yang dibawa ke perbantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Nah, ini dia tidak tahu siapakah ini yang sebenarnya. Lalu Filipus menjelaskan yang sebenarnya ini adalah Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sebelum dia disalib, ia dianiaya, ia disiksa, ia mati untuk menebus dosa kita. Jadi ini adalah perumpamaan tentang domba, yaitu anak domba Allah yang disebut sebagai juru selamat manusia. Menceritakan Yesus kepada sida-sida ini, sehingga sida-sida ini bertobat dan dia percaya kepada Yesus. Jadi yang dibaptis itu adalah yang pertama, dia harus betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dia betul-betul percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Dan apabila pada hari itu dia bertobat, boleh segera dibaptis. Jadi jangan tunggu-tunggu. Tunggu dia dulu setia dulu ke gereja, tunggu dulu dia setia melayani Tuhan. Tidak, saudara. Tapi pada saat itu juga ketika dia bertobat dan dia betul-betul mengakui bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus, maka dia boleh dibaptis. Dan dibaptis bagaimana? Harus ada air, yaitu ditenggelamkan. Karena baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ditenggelamkan atau dicelupkan. Jadi ada sarana, yaitu air. Jadi seorang yang mau dibaptis itu harus ditenggelamkan ke dalam air, sama seperti Tuhan Yesus harus dicelupkan ke dalam air, sehingga seluruh tubuhnya basah atau terendam. Nah, itulah baptisan yang sebenarnya. Kita baca juga Kisah 19 ayat 1-7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seketika itu, mereka sebenarnya, murid-murid ini sudah dibaptis oleh Nabi Yohanes. Namun ketika Paulus datang kepada mereka, dan dia menceritakan tentang Yesus, dan akhirnya mereka juga percaya, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi ada 2 kali mereka dibaptis. Jadi tidak salah. Saya sebelum masuk gereja karismatik, dulunya waktu kecil saya juga pernah dibaptis. Nah, tapi Alkitab menceritakan yang dibaptis itu adalah orang yang bertobat. Jadi walaupun waktu kecil saya dibaptis lagi, itu tidak masalah. Bahkan ini ada 2 kali dibaptis. Jadi bagi saudara yang pernah dibaptis waktu kecil, mungkin itu karena ajaran gereja, tapi sekarang kalau saudara betul-betul sudah mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, berilah diri saudara dibaptis
untuk pengampunan dosa saudara, dan saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita lanjut dalam Kisah Para Rasul 19 ini, ayat 6 mengatakan begini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ternyata setelah dibaptis, karunia Roh Kudus itu turun bagi kita. Jadi ada kuasa ketika orang mau dibaptiskan. Kita tahu bahwa baptisan itu ibaratnya kita menenggelamkan manusia lama kita sehingga kita bangkit menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Artinya kita tahu bahwa kita sebelum bertobat, sebelum lahir baru itu punya banyak dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Sebenarnya itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita lahir baru, hidup baru di dalam Kristus Yesus dengan cara bertobat, meninggalkan segala dosa, berbalik kepada Allah. Yang dulunya kita jauh, jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang baca Alkitab, sekarang kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara bertobat sungguh-sungguh. Jadi pertobatan kita ditandai dengan kita mau memberi diri kita dibaptis. Jadi setelah kita dibaptis, kita pasti menerima karunia Roh Kudus, karena kita adalah anak-anak yang taat. Sama seperti Yesus Kristus, setelah Dia keluar dari air, maka ada suara dari surga berkata, "Inilah anakku, kepadanya aku berkenan." Semoga dengan kita memberi diri kita dibaptis, Allah di surga berkenan melihat kehidupan kita. Jadi memang sulit untuk meninggalkan dosa. Tapi setidaknya ketika kita mematuhi dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kita harus dibaptis. Percayalah, ada kuasa dalam baptisan air.